Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan kajian kita membahas tafsir surah Al-Fatihah dengan membaca keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Taysir Al-Karimir Rahman. Baik. Dan saya mohon maaf kepada seluruh ikhwah dan akhwat sekalian atas keterlambatan ya, karena kena macet bertubi-tubi. Lepas satu macet ya dapat macet berikutnya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya yang terdapat pada surah Al-Fatihah, ya, ada satu pertanyaan yang butuh untuk dijawab. Ya, terutama pertanyaan ini ditujukan kepada mereka yang hadir pada kajian ini. Baik, pertanyaannya, ilmu apa yang kita dapatkan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ketika Allah mendahulukan ibadah baru kemudian isti'anah. Allah dahulukan dulu ibadah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian setelah itu baru disebutkan isti'anah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka Allah mendahulukan ibadah, baru kemudian disebut isti'anah. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memberikan kepada kita ilmu. Ya, dan ada dua ilmu yang beliau berikan kepada kita terkait dengan ayat tersebut. Kenapa Allah mendahulukan ibadah, setelah itu disebut setelahnya isti'anah. Ada dua ilmu ya yang telah kita dapatkan. Ya, dan semoga ilmu ini ya senantiasa bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Itu satu. Menunjukkan bahwa butuhnya seorang hamba
untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam beribadah. Sebab hamba itu tidak akan bisa mengerjakan ibadah kalau dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu satu. Yang kedua, isyarat dari Allah agar kita selalu bukan itu. Ayo. Apa? Ya, agar kita selalu mendahulukan haknya Allah ya dari seluruh hak selainnya. Ya, haknya Allah adalah diibadahi. Haknya makhluk adalah ditolong. Ya, maka dalam hidup di dunia ini kita senantiasa harus mendahulukan haknya Allah, baru kemudian hak makhluk. Maka ketika bertabrakan antara haknya Allah dengan haknya makhluk, maka yang mana kita kedepankan? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, itu ilmu yang didapatkan dari keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Baik. Bacakan dulu. Ada yang baca? Yang belum pernah membaca? Man yaqra. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hasan, barakallahu fiik. Ya. Kita akan masuk pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, semoga di malam hari ini kita bisa sampai pada ayat terakhir. Allahumma yassir. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami atau berikanlah kepada kami hidayah. Ya, berikanlah kepada kami hidayah terhadap jalan yang lurus. Ya. Baik, jamaah sekalian, pada pertemuan di awal kita telah terangkan bahwa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu telah dibagi dua oleh Allah. Ya kan? Masih ingat? Setengahnya untuk Allah, separuhnya lagi untuk hamba. Nah, kita sudah bahas
untuk Allah, sudah selesai. Sekarang kita masuk untuk hamba ini. Ini haknya hamba, miliknya hamba ini. Ya. Makanya dalam hadis kursi Allah mengatakan idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, maka Allah berkata hada li 'abdi, ini adalah milik hambaku. Ini adalah milik hambaku. Inilah haknya hambaku. Ini adalah kepunyaan hambaku. Wali 'abdi ma sa'alah. Dan untuk hambaku, aku akan memberi apa yang dia minta. Jadi milik hamba di sini, ini isinya apa? Isinya adalah doa, permintaan kepada Allah. Dan Allah berjanji untuk hambaku, apa yang dia minta aku akan beri. Jelas? Baik. Maka ayat ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, ini adalah permintaan hamba kepada Allah, doa hamba kepada Allah, agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada jalan yang lurus. Baik. Dan perhatikan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa ini dalam surah Al-Fatihah yang merupakan haknya hamba. Allah sebutkan ini doa sebelum apa? Sebelumnya apa yang Allah sebutkan sebelum doa? Pujian-pujian kepada Allah. Allah sebutkan dulu pujian-pujian, dan ini miliknya Allah ini. Dimulai dari alhamdu. Ini pujian, kalimat-kalimat pujian, sanjungan kepada Allah. Ya alhamdu lillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini semua adalah pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, pengagungan-pengagungan kepada Allah. Setelah selesai ini disebutkan apa? Doa. Ya. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari sini? Ilmu yang bisa kita ambil adalah di sini Allah mengajarkan kepada hambanya adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Jadi berdoa itu ada adabnya juga. Sebagaimana kalau kita meminta kepada orang lain kan beradab. Tidak mungkin asal meminta kan? Mesti dia punya adab kalau ingin permintaannya dikabulkan. Sesama manusia saja, kalau kita meminta sesuatu kepada saudara kita, kita mesti beradab. Ya kalau orang Bugis bilang tabe-tabe. Ya kan? Supaya apa? Supaya orang yang kita mintai, ya lapang hati memberi. Enak dia memberi. Senang dia memberi. Tetapi kalau ada di antara kita yang meminta sesuatu, sudah meminta tidak beradab lagi, ya kan? Sudah meminta punya orang, kurang ajar lagi cara meminta. Gimana mau diberi? Kan begitu. Iya, walillahil matsalul a'la, tentunya ya Allah yang lebih tinggi daripada itu semua. Maka di sini Allah mengajarkan kepada kita adab di dalam berdoa. Apa adabnya? Sebelum kita meminta kepada Allah, sebelum kita berdoa kepada Allah, harus kita apa? Mengawali dulu dengan pujian. Pujilah dulu Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian meminta. Jangan langsung minta. Walaupun boleh saja langsung meminta, tidak masalah. Ya, tetapi kalau ingin lebih baik, ya lebih beradab, maka awalilah dulu dengan pujian-pujian kepada
Allah Rabbul Alamin. Makanya jamaah sekalian, dalam riwayat Abu Daud, ketika ada seorang yang Nabi dengarkan berdoa, ini diceritakan oleh Fudalah Ibnu Ubaid, ya. Ketika Nabi mendengarkan ada orang yang berdoa, langsung berdoa. Dia tidak memuji Allah, tidak ada pendahuluannya. Langsung berdoa, langsung meminta. Maka Nabi kritik dia. Nabi kritik. Apa kata Nabi? Ajila hada. Orang ini tergesa-gesa dalam berdoa, terburu-buru. Kemudian Nabi mengajarkan kepadanya doa, adabnya. Bagaimana cara beradab dalam berdoa. Kata Nabi, idza shalla ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian berdoa, ya, maka faliyabda bitamjidillahi wassana'i alaihi. Maka hendaklah dia mengawali doanya dengan apa? Dengan tamjid, pengagungan kepada Allah. Pujian-pujian kepada Allah. Summa yusalli 'alan nabi. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima yasha. Kemudian setelah itu barulah dia berdoa sesuai dengan dia kehendaki. Jelas ya? Jadi di saat kita berdoa kepada Allah, ya, keluarkan dulu kalimat-kalimat pujian. Ya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah di hari kiamat, di hari al-hisab, ya, meminta supaya diberi izin memberi syafaat, ya kan? Apa yang Nabi lakukan? Oh, luar biasa. Nabi sujud. Pokoknya Nabi keluarkan semua kalimat-kalimat pujian yang paling indah kepada Allah. Barulah kemudian Allah berkata apa? Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Washfa' tushaffa'. Dan seterusnya. Nah, tetapi Nabi itu mengawali dulu dengan apa? Mengawali dengan sujud, mengawali dengan kalimat-kalimat yang pujian yang luar biasa. Maka itulah adab di dalam berdoa. Barakallahu fikum. Ya, dan di antara hikmah, ya, kenapa kita disuruh mengawali dengan pujian, supaya doa kita cepat terkabul. Supaya doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau jelaskan di situ, ya. Ya, kenapa na'am disebutkan doa setelah pujian, beliau sebutkan seperti yang saya terangkan tadi. Na'am. Ya, dan beliau berkata, ya, itu li'annahu anjahu lil hajati wa anja'u lil ijabati. Karena yang demikian itu, kata beliau, lebih berhasil untuk dikabulkan hajatnya. Lebih berhasil, ya. Tanpa itu berhasil juga. Tetapi kalau mau lebih berhasil, hajatnya dikabulkan, seperti yang beliau sebutkan tadi. Wa anja'u lil ijabah, dan lebih besar pengaruhnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keterangan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, sekarang jamaah sekalian, apa makna doa yang hamba minta dalam surah Al-Fatihah ini? Ya. Apa maknanya itu doa? Kita baca keterangan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau,
Summa qala ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya ini doa? Ihdinas siratal mustaqim. Kata beliau, maknanya adalah dullana wa arshidna wa waffiqna dis-siratil mustaqim. Sebagian teks ilas siratil mustaqim. Ada yang ila? Ada. Tuh. Cetakan apa itu? Saudi. Kayaknya itu yang lebih tepat ya. Kalau saya punya li, kayaknya lebih tepat ilas siratil mustaqim. Jadi maknanya, jadi ketika kita mengatakan ihdina, ya Allah berikan kepada kami hidayah. Apa makna hidayah itu? Paham? Kan kita biasa sering dengar hidayah, hidayah. Meminta hidayah kepada Allah. Apa itu makna hidayah? Yang kita minta kepada Allah. Paham? Nah, kata beliau, maknanya ihdina, ya Allah berikan kepada kami hidayah. Maknanya adalah, ya Allah tunjukkan kepada kami. Jadi maknanya apa? Tunjukkan kepada kami. Tunjukkan. Masya Allah. Yang kedua, bimbing kami. Ar-rusdu itu bimbingan. Yang ketiga, wawaffiqna, beri taufik kepada kami. Taufik itu artinya apa? Pertolongan. Ditolong, dimudahkan. Paham? Jadi hidayah itu apa? Mencakup tiga tadi. Hidayah itu apa? Ditunjuki, dibimbing, dan ditolong. Jadi ketika kita meminta hidayah kepada Allah, artinya apa? Kita meminta apa? Kita meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada aku. Bimbing aku. Tolong aku. Masya Allah. Paham? Paham ya? Nah. Ya. Ila siratil mustaqim. Kepada jalan yang lurus. Jadi itulah yang kita minta dalam sholat kita. Agar Allah apa? Menunjukkan kepada kita yang mana jalan lurus itu. Kemudian Allah membimbing kita di atas jalan yang lurus itu. Dan menolong kita. Masya Allah. Jadi itulah maknanya ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami, bimbing kami, tolong kami. Apa yang mau ditunjukkan? Tunjukkan kepada kami yang mana jalan lurus. Sebab banyak jalan yang bengkok. Kan begitu? Jalan yang lurus cuma satu. Jalan yang bengkok banyak. Nah, dan butuh kita ketika sudah ditunjuki itu jalan lurus. Ya kan? Setelah kita ditunjukkan butuh diapain? Tolong bimbing saya. Ya kan? Bimbing saya. Tolong saya. Paham? Nah. Jadi hadirkan itu di saat kita sholat. Di saat kita berdoa kepada dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita meminta kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan kepadaku di dunia ini. Tolong. Tunjukkan kepadaku. Tolong bimbing. Dibimbing itu artinya apa? Ya, kalau tangan itu, kalau berjalan kan tangannya salah ke sini. Kalau ada orang buta dibimbing ya. Supaya tidak salah jalan, itu namanya bimbing. Bagaimana tangannya dipegang terus supaya tidak salah jalan. Masya Allah. Kemudian senantiasa ditolong oleh Allah. Ada pertolongan, ada kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi sekali lagi kita meminta kepada Allah
agar ditunjukkan jalan yang lurus. Sebab banyak jalan yang bengkok banyak. Bukankah Nabi pernah apa? Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Rasulullah pernah menggaris kepada kami sebuah garis yang lurus. Ya kan? Kemudian Nabi berkata apa? Hada sabilullahi al-mustaqim. Inilah jalannya Allah yang lurus. Setelah itu apa yang Nabi lakukan? Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggaris lagi sekian banyak garis-garis kanan dan kiri. Banyak sekali jalan yang Nabi garis. Kanan, kiri juga banyak. Kemudian apa kata Nabi? Setiap jalan-jalan yang banyak tadi ada syaitannya yang mengajak kepada dia. Nah inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita hidup di dunia ini ternyata apa? Mendengarkan panggilan syaitan tadi. Sebab dia mengajak, ayo ke sini, ayo ke sini. Jalan yang kedua juga ada syaitannya, ke sini, ke sini, ke sini. Yang ketiga pun demikian, ke sini, ke sini. Semua, setiap jalan yang bengkok itu ada syaitan, kata Nabi. Yang setiap syaitan itu mengajak manusia untuk mengikutinya. Dan betapa banyak manusia betul-betul ikut banyak. Ya, kenapa? Karena mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penting kita untuk selalu meminta hidayah, betul-betul jujur meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjukkan kepada kita yang mana jalan Allah yang lurus itu. Ya, bukan sekadar ditunjukkan tapi dibimbing. Di saat kita sudah mendapatkan itu jalan lurus, di saat sudah mulai berjalan, bagaimana kita selalu dibimbing. Begitu kita mulai melenceng, dikembalikan lagi. Salah. Itu namanya dibimbing. Kembali ke sini. Jangan ke sana. Ya kan? Begitu kita mulai menyimpang, malah meleset, dibimbing lagi, diarahkan lagi, ditarik lagi tangan. Kembali ke sini. Jangan ke sana. Barakallahu fi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa huwa at-tariqul wadih al-musilu ila Allah. Wa huwa at-tariqul wadih al-musilu ila Allah wa ila jannatihi. Dan jalan yang lurus itu, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu adalah jalan yang terang. Jadi jalan yang lurus itu yang kita minta itu Syekh menjelaskan seperti apa jalan yang lurus itu. Ya, kata beliau jalan yang lurus itu sangat jelas, sangat terang. Ya kan? Jelas jalan yang lurus itu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jalan yang lurus itu bagaimana terangnya. Laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian ya di atas jalan yang sangat bayda. Apa bayda? Terang. Biasa orang bilang bayda itu telur. Bahasa Arabnya bayda apa? Al-bayd, telur kan? Kenapa dikatakan al-bait itu telur? Karena putih. Kan? Walaupun ada yang hijau, telur bebek. Tapi asalnya telur itu putih. Ya, artinya apa kata Nabi? Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas apa? Alal mahajjah. Al-mahajjah artinya tariq, al-manhaj. Di atas suatu jalan, di atas sebuah jalan yang al-bayda, yang sangat terang. Terang sekali. Saking terangnya kata Nabi, lailiha kanahariha. Malamnya sama dengan siangnya. Terang sekali. Kalau antum di siang hari lagi terbit matahari,
baru ada yang bilang gelapnya, orang sinting itu. Kecuali kalau dia berada di suatu ruangan, mati lampu ya baru gelap. Tapi kalau dia berada di tengah lapangan, terbit matahari di siang hari, baru dia bilang "Oh, gelapnya." Berarti gelap bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak dapat hidayah. Gelap bagi dia. Tapi asalnya terang. Lailiha kanahariha. Tidak ada perbedaan antara malam dengan siang, sama. Tidak ada yang tersembunyi, jelas semuanya. Beda dengan jalan-jalan yang ada setannya tadi. Itu yang ruwet itu. Tidak jelas. Ya kan? Apalagi jalannya ilmu kalam. Wah, membingungkan. Ya kan? Iya, membingungkan. Jalannya tasawuf. Membingungkan, tidak jelas. Membuat kita semakin sinting. Coba perhatikan orang-orang yang belajar tasawuf, belajar ilmu kalam. Ilmu kalam banyak yang sinting. Yang belajar ilmu filsafat banyak sinting, banyak gila. Kenapa? Karena jalan yang itu pada jalan yang gelap. Mereka berjalan hanya meraba-raba. Tapi kalau jalan Allah ini yang lurus ini, kata Syekh, dia adalah jalan al-wadih yang jelas terang. Masya Allah. Antum pilih yang mana? Jalan yang terang atau jalan yang gelap? Teranglah. Suka yang terang kan? Iya. Taib. Makanya orang-orang yang baik itu selalu berada di terang. Orang-orang yang jelek itu selalu cari yang gelap-gelap. Iya tidak? Iya, semakin gelap semakin bagus. Kenapa? Karena ada syaitan di situ. Paham? Barakallahu fiik. Tahu maksud saya? Masya Allah. Ya, jangan-jangan pengalaman antum. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Taib. Ya, kata beliau, jalan yang lurus itu adalah jalan yang jelas. Al-musilu ilallah. Yang pasti akan menyampaikan kita kepada Allah. Pasti akan menyampaikan kita kepada Allah. Dan itulah yang kita inginkan. Bagaimana kita sampai kepada Allah. Puncaknya adalah kita bisa melihat wajah Allah. Inilah jalan yang akan menyampaikan kita untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus ini yang kita minta. Adapun jalan-jalan yang lain, yakin itu tidak akan menyampaikan dia kepada Allah. Walaupun tujuannya ingin sampai. Ya kan? Tapi dia tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Sebab dia salah jalan. Allah kan sudah mengatakan, wa anna hadza sirati, sesungguhnya inilah jalanku, fattabi'u, ikuti. Kalau kamu ikuti, kamu akan sampai kepada Allah. Nah, ya wa ila jannatihi, dan inilah jalan yang akan menyampaikan kepada surga Allah. Inilah jalan yang akan menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan menuju surga cuma berapa? Banyak atau satu? Satu saja. Kalau jalan menuju sentral banyak. Ya kan? Tapi jalan menuju surga apakah banyak? Satu saja. Satu saja. Makanya apa kata Allah? Wa anna hadza sirati. Inilah jalanku. Dan Nabi menggaris cuma satu. Itulah jalan menuju surga. Hanya satu. Barakallahu fikum. Jelas ya? Nah. Maka siapa yang mencari jalan lain tidak akan sampai itu. Tidak akan sampai. Kalau dia cari jalannya tasawuf, tidak akan sampai ke surga. Kalau dia cari jalannya apalagi tarekat, gimana caranya? Ya kan? Nah, barakallahu fikum.
Maka jalan yang menyampaikan kepada surga hanya satu. Akan kita sebutkan nanti, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Yaitu para nabi, siddiq, syuhada. Itu jalannya mereka itu. Bukan jalannya filsafat, bukan jalannya sufi, bukan jalannya tarekat, bukan jalannya ini, bukan. Bukan jalannya ahli kalam, bukan. Itu semua adalah jalan-jalan syaitan. Baik. Iya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Nah. Dan jalan yang lurus itu, yang jelas tadi, yang akan mengantar kepada surga tadi, yang akan menyampaikan kita kepada Allah, tidak lain adalah ini dia, jalan lurus itu ini. Itu apa? Ma'rifatul haq wal amalu bih. Yaitu mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Itulah jalan lurus. Inilah yang akan mengantar kita kepada Allah. Inilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Dan inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Apa itu? Bagaimana kita mengetahui suatu kebenaran, kemudian dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk mengamalkan kebenaran itu. Bagaimana kita ditunjuki oleh Allah, inilah kebenaran, ikuti. Inilah kebenaran, ikuti. Setelah itu Allah bimbing tangan kita untuk datang ke situ. Kemudian Allah tolong kita mengamalkan. Paham? Jadi kesimpulannya, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, apa maknanya? Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang mana jalan lurus itu. Paham? Tunjukkanlah kepadaku yang mana jalan lurus itu. Yaitu yang mana yang benar. Yang mana yang hak dari sekian banyak kebatilan itu. Yang mana yang benar. Tolong tunjukkan kepadaku. Bimbing aku. Setelah itu. Dan tolong ya Allah, setelah aku sudah mendapatkannya, berikan taufik, berikan pertolongan kepadaku untuk mengamalkan yang benar itu. Dipahami? Ya, Masya Allah. Nah, ini penting sekali. Ya, sebab banyak manusia itu tahu kebenaran. Tahu benar, tapi mengamalkan belum tentu. Berat baginya mengamalkan. Maka disinilah pentingnya kita selalu meminta kepada Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku yang mana yang benar. Setelah itu berikan pertolongan kepadaku mengamalkan yang benar itu. Jadi itulah jalan lurus, ma'rifatul haq, mengenal kebenaran, ditunjukkan kebenaran, wal amalu bih, dan ditolong oleh Allah untuk mengamalkan kebenaran itu. Inilah yang akan menyampaikan hamba kepada Allah dan memasukkan hamba ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jelas ya? Nah, jadi sekali lagi jamaah sekalian, jalan yang lurus itu tidak lain adalah bagaimana kita mengetahui kebenaran itu, kemudian kita mengamalkan kebenaran itu. Nah, jangan tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan. Banyak manusia begitu. Sudah jelas baginya itu benar, terang baginya itu benar, tapi untuk mengamalkan berat. Itu artinya tidak dapat hidayah. Tidak dapat apa? Pertolongan, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itu betapa banyak manusia seperti itu. Yang kalau kita lihat secara akal, secara logika, ya sudah. Mustahil rasanya kalau tidak dapat hidayah. Mustahil. Tapi buktinya tidak dapat. Contoh kecil Abu Thalib. Subhanallah. Kalau kita lihat masa Abu Thalib tidak bisa dapat hidayah kan?
Dia adalah pamannya Nabi, dekat dengan Nabi, bergaul sehari-hari dengan Nabi, senang dengan Nabi. Nabi pun tidak berhenti mendakwahinya, Nabi pun tidak berhenti menasehatinya. Bukan ustadz yang menasehat, tapi seorang Nabi lagi. Dan Abu Thalib itu akhirnya tahu bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad adalah al-haq, benar. Abu Thalib tahu, ngerti dia. Ngerti. Tapi apakah Abu Thalib mengamalkan? Tidak. Apakah Abu Thalib mengikuti? Tidak. Padahal dia tahu. Ya kan? Apa kata Abu Thalib? Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laula al-malamatu laula al-malamatu wa hadara masabbatin lawajadtani samhan midaka mubina. Itu ucapan Abu Thalib dalam bentuk syair. Apa kata Abu Thalib? Sungguh aku betul-betul yakin. Bayangkan, diperkuat dengan laqad alimtu. Sungguh aku betul-betul yakin bahwasanya agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama yang ada. Bayangkan. Aku yakin bahwa agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama yang ada. Sebaik-baik agama yang dibawa oleh seluruh manusia. Bayangkan. Makanya Abu Thalib itu siap membela Muhammad. Membela. Tapi tidak ikut. Hanya sekadar jadi partisipan. Ya kan? Saya bela saja. Tapi untuk ikut dakwah, enggak. Saya bela saja. Saya pendukung saja, supporter saja. Kenapa? Dia tahu, dia akui bahwa agama Muhammad adalah agama yang paling baik. Tapi kenapa dia tidak mau? Dia jelaskan, laulal malamatu, seandainya bukan karena celaan, takut dicelah dan khawatir dicaci maki nanti, maka sungguh engkau akan mendapati aku samha. Apa samha? Lapang dada untuk mengikuti agama yang jelas itu. Karena aku khawatir kena celaan, khawatir kena caci makian, maka aku tetap bertahan di atas agama nenek moyang. Biarlah saya jadi pendukung, ya, tapi untuk masuk ke dalam agamanya tidak. Luar biasa. Tak dia. Tapi untuk mengikuti itu berat. Berat. Karena faktor apa tadi? Faktor takut celaan. Maka akhirnya, ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia mengetahui kebenaran, tapi memang tidak mau mengikuti kebenaran karena faktor-faktor dunia, maka akhirnya Allah betul-betul menjadikan hatinya menyimpang. Dan yang seperti ini sulit untuk mendapatkan hidayah, sulit. Makanya ketika Nabi berjuang supaya pamannya dapat hidayah, betul-betul hidayah, sulit untuk diberikan kepada Abu Thalib. Ya kan? Sampai Nabi ketika pamannya sudah sakratul maut, kesempatan terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sebab dia dapat hidayah pamannya, datang dia. Ketika sudah mewati pamannya, datang Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Tolong bacalah la ilaha illallah. Itu saja. Tolong, ini kesempatan terakhir sudah. Bacalah la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Satu kalimat ini kalau kamu baca, ini akan saya jadikan sebagai pembela di hadapan Allah. Saya akan bela kamu di hadapan Allah kalau kamu ucapkan ini. Kamu akan selamatkan oleh Allah. Ada saya jadikan sebagai apa? Sebagai senjata untuk membela engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong cepat baca sebelum terlambat. Sayangnya ada teman jelek. Ada Abu Jahal di situ.
Apa kata Abu Jahal? Atargabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, apakah kamu sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Diingatkan nenek moyangnya, diingatkan bapaknya, diingatkan sesepuhnya. Hei, apakah kamu sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib, kakekmu, nenek moyangmu? Masih nyawa belum di kerongkongan, masih di bawah. Nabi ulang lagi, wah pamanku, jangan dengarkan dia, baca cepat la ilaha illallah. Tapi kembali Abu Lahab mengatakan apa? Abu Jahal, atargabu an millati Abdul Muttalib. Akhirnya berulang-ulang Nabi suruh mengucapkan la ilaha illallah. Hingga akhirnya Abu Talib memilih untuk mengikuti agama nenek moyang. Mati mako. Tetap agama nenek moyang dipilih. Ya kan? Nah akhirnya Abu Talib meninggal di atas agama nenek moyang dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Ya, maka berarti di sini Abu Talib tidak dapat hidayah. Makanya Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun walaupun yang paling kamu cintai, karena sesungguhnya yang memberi hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Talib tahu kebenaran tapi tidak diberi taufik oleh Allah mengamalkan kebenaran. Sudah azan? Ayo azan dulu. Ya, kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, setelah beliau menjelaskan jalan yang lurus itu apa tadi? Yaitu mengenal kebenaran dan mengamalkan. Ya, dan inilah yang kita minta kepada Allah. Bagaimana Allah memberi hidayah. Apa makna hidayah tadi? Menunjukkan kepada kita, membimbing kita dan menolong kita. Menunjukkan kita yang mana benar, membimbing kita kepada kebenaran, menolong kita mengamalkan kebenaran itu. Baik. Kemudian kata beliau, ya, fahdina ilas sirati wahdina fis sirat. Maka ya berikanlah kepada kami hidayah ya kepada as-sirat, kepada jalan, dan berikanlah hidayah kepada kami di dalam jalan. Jadi ada dua ya, kepada jalan dan di dalam jalan itu. Ini yang kita minta. Ya, jadi diberi hidayah kepada jalan dan diberi hidayah di dalam jalan itu. Apa maksudnya? Ya, baik. Ya, beliau terangkan juga. Kata beliau, fal hidayatu ila sirat, maka maksudnya itu diberi hidayah kepada jalan, artinya luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Maksudnya adalah melazimi, menetapi agama Islam dan meninggalkan agama selain Islam. Jadi itu maksudnya diberi hidayah kepada jalan. Maksudnya apa? Diberi hidayah, dimasukkan ke dalam Islam dan tidak diberi, ya tidak dimasukkan pada agama lain. Dan ini banyak orang dapat hidayah semacam ini, banyak. Ya, jadi sudah dimasukkan, diberi hidayah berupa apa? Dipilih untuk memilih agama Islam dan tidak masuk agama lain. Tapi ada jenis hidayah yang kedua apa? Hidayah di dalam jalan. Artinya hidayah di dalam Islam itu sendiri. Ya, kata beliau, ya. Wal hidayah fis sirat, adapun hidayah di dalam jalan itu, dalam Islam itu sendiri adalah tashmalu al-hidayata li jami'it tafasil ad-diniyah ilman wa amala. Masya Allah. Maknanya kata beliau adalah yaitu mencakup seluruh perincian agama. Baik dalam hal mengilmuinya atau mengamalkannya. Maksudnya begini ya. Ya.
Kan banyak orang sudah diberi hidayah masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata ketika dia sudah di dalam Islam itu, dia tidak mengenal yang mana tauhid, yang mana syirik. Tidak mengenal rincian-rincian agama. Yang mana halal, yang mana haram. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, itu namanya rincian. Dia tidak tahu itu. Ya. Kalau dia tidak tahu bagaimana dia mengamalkan. Kan begitu. Ada juga orang yang tahu tapi tidak bisa mengamalkan. Itulah maknanya hidayah di dalam jalan. Artinya diberi lagi hidayah, ya, diberikan lagi hidayah untuk mengetahui rincian-rincian agama, kemudian mengamalkan. Jadi sekali lagi ada orang sudah dapat hidayah masuk Islam, tetapi tidak dapat hidayah apa? Mengenal kebenaran-kebenaran yang ada dalam Islam. Ya, rincian-rincian yang ada dalam Islam dalam mengamalkannya. Bisa dipaham? Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Fahadat doa," maka doa ini, doa yang mana tadi? Ihdina siratal mustaqim. Maka doa ini termasuk ajma'il ad'iyah. Fahadat du'a'u min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil 'abdi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maka doa ini termasuk doa yang paling komplit, ajma', komplit sudah. Inilah doa yang paling lengkap, yang paling komplit. Yang bisa mencakup seluruh doa-doa yang ada. Paham? Itu apa? Doa meminta hidayah, ditunjukkan yang mana yang benar dan mengamalkannya. Kata beliau, inilah doa yang paling apa? Yang paling komplit sudah. Yang paling lengkap sudah. Yang paling sempurna sudah. Wa anfa'ilil abdi, dan inilah doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Ini sudah. Banyak doa-doa lain. Tetapi inilah kata beliau doa yang paling bermanfaat. Walihada, oleh karena itu wajib 'alal insani, wajib. Makanya kata Syekh, saking hebatnya ini doa, saking bermanfaatnya ini doa bagi hamba, maka hamba diwajibkan, bukan disunahkan, bukan dianjurkan. Kalau doa lain sunnah kan? Antum mau baca Rabbana Atina boleh? Boleh. Sunnah? Sunnah. Antum mau baca doa? Sunnah. Yang lainnya sunnah, tapi ini wajib. Antum wajib baca ini doa. Tidak boleh tidak. Walihada, oleh karena itu, wajib 'alal insani, wajib bagi manusia, ayyad'u Allah bihi, untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini, fi kulli rak'atin min salatihi, pada setiap rakaat dari salatnya. Ya kan? Minimal 17 kali. Harus 17 kali dibaca dalam satu hari. Paham? Itu minimal. Dan wajib dibaca pada setiap rakaat di saat kita sholat. Tidak boleh tidak. Kalau antum tidak baca, batal sholatnya. Tidak sah. Walaupun antum baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung ruku antum, tidak sah salat antum. Kenapa antum tidak baca ini doa? Harus dibaca. Diwajibkan oleh Allah untuk kita baca ini doa setiap rakaat dalam salat. Siapa yang tidak membacanya tidak sah salatnya. Tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat
bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Tidak sah. Tidak sah. Baik, maka dari sini menunjukkan kepada kita, kata Syekh, bahwa doa ini adalah doa yang paling komplit memang. Dan inilah doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Makanya apa? Diwajibkan untuk dibaca setiap hari. Harus dibaca setiap hari. Kalau ada orang yang tidak baca berarti tidak sholat ki. Ya kan? Harus dibaca, tidak boleh tidak. Minimal berapa kali? Minimal 17 kali. Itu paling minimal. Bayangkan. Sampai kita harus baca 17 kali satu hari. Subhanallah. Dan diwajibkan dibaca 17 kali. Nah. Kemudian kata Syekh. Afwan. Lidaruratihi ila dhalik. Kenapa diwajibkan? Kenapa wajib? Tidak boleh tidak. Karena lidaruratihi ila dhalik. Karena manusia itu sangat darurat terhadap hidayah. Sangat darurat. Apa arti darurat? Harus, tidak boleh tidak. Butuh, tidak boleh tidak. Sangat butuh. Itu namanya darurat. Kenapa diwajibkan kita berdoa dengan doa itu tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Meminta hidayah agar Allah tunjukkan kita jalan lurus. Agar Allah tunjukkan kita kebenaran. Dan Allah tolong kita mengamalkan kebenaran. Kenapa? Karena manusia butuh dengan itu. Butuh. Butuh. Butuh kita dengan hidayah. Butuh sekali. Nah. Dan butuhnya kita kepada hidayah ini mengalahkan butuhnya kita kepada rezeki. Ya. Lihat keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita butuh sekali hidayah jamaah sekalian. Butuh sekali. Kalau ada orang di dunia ini tidak dapat hidayah, walaupun dapat rezeki melimpah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kapan seorang hamba kehilangan hidayah, tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, celaka hidupnya. Celaka. Tidak ada gunanya. Makanya Syekh tadi mengatakan apa? Karena manusia sangat butuh. Sebab kalau tidak bahaya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hajatul ibadi ilal hidayah. Kebutuhan hamba kepada hidayah. Kebutuhan hamba kepada hidayah. A'zamu min hajatihim ilan nasri war rizqi. Lebih besar. Ya, lebih besar lagi kebutuhannya kepada hidayah daripada butuhnya dia terhadap pertolongan Allah di saat berjihad. Di saat berjihad butuh ditolong atau tidak? Butuh. Tetapi kebutuhan kita kepada hidayah lebih. Demikian pula kebutuhan seorang hamba kepada hidayah melebihi kebutuhannya kepada rezeki. Rezeki sangat kita butuhkan. Iya. Pertolongan Allah di saat kita berjihad sangat kita butuhkan. Iya. Tapi ketahuilah ternyata kata Syekhul Islam, kebutuhan hamba kepada hidayah Allah itu lebih. Beliau uraikan kenapa? Kata beliau, li'anna al-hidayatah daruriyatun li sa'adatihi wa najatihi wa falahihi. Karena yang namanya hidayah ini mesti sangat dibutuhkan dan harus mesti agar dia mendapatkan kebahagiaan.
Ya, agar dia mendapatkan kebahagiaan. Wa najati, untuk kebahagiaannya. Hidayah ini dibutuhkan untuk apa? Untuk kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Wa najati, untuk keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Wa falahihi, untuk keberuntungan dia di dunia dan di akhirat. Ini hidayah. Ini yang menentukan apa? Kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat, keselamatan hamba di dunia dan di akhirat, keberuntungan hamba di dunia dan di akhirat. Ini hidayah. Bi khilafi hajatihi ila rizki. Berbeda dengan kebutuhannya kepada rezeki. Kalau rezeki, kata beliau, li Allah yarzuqu. Ya namanya rezeki, ya sesungguhnya Allah akan memberi rezeki kepadanya. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Kamu minta atau tidak, pasti diberi. Ya kan begitu? Itu rezeki kan? Minta atau tidak, pasti diberi. Sebab memang sebelum lahir sudah disiapkan oleh Allah. Iya. Fa'idang qata'a. Maka ketika Allah tidak lagi memberikan kepadanya rezeki, ketika Allah tidak lagi memberikan kepadanya rezeki, bukan karena dia tidak minta, ya kan? Memang sudah habis jatahnya, ya kan? Sudah habis, maka Allah tidak beri lagi. Karena rezeki kan dijatah. Saya punya jatah rezeki, antum punya jatah, ya. Dan ada saatnya jatah antum habis. Itu rezeki terbatas. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa idzan qata'a rizquhu, maka ketika rezekinya sudah terputus, artinya Allah sudah putuskan karena sudah habis jatahnya, matilah dia. Kan begitu. Kalau sudah habis jatah, mati kita. Kalau belum habis jatah, belum mati. Sebab apa kata Nabi? Inna nafsan lan tamuta hatta yastawfiyallahu rizqaha. Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan mati sampai Allah sudah memberikan semua jatah rezekinya. Artinya kalau sudah habis jatahnya Allah beri, berarti mati sudah. Ya, jadi hamba itu kalau sudah tidak dapat rezeki, matilah dia. Fa'idha kana min ahlil hidayah, maka jika hamba tersebut yang mati ini karena sudah habis jatah rezekinya, termasuk orang yang sudah dapat hidayah dari Allah, kemudian mati, gimana? Kata beliau, kana sa'idan qabla al-mauti wa ba'dahu, maka hamba itu sebelum matinya akan bahagia, setelah matinya akan bahagia lagi. Ketika rezeki terputus, apakah hilang kebahagiaan? Tidak. Sebelum mati akan bahagia karena dapat hidayah. Sebelum mati dapat hidayah kan? Dapat bahagia kan? Kenapa bahagia? Karena orang yang dapat hidayah sebelum mati dituruni oleh malaikat-malaikat, didatangi oleh malaikat memberi kabar gembira. Bahagia tidak? Oh bahagia. Orang yang mau mati itu kalau dapat hidayah itu hamba. Sebelum dia mati, itu tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat kepadanya menghibur dia. Alla takhafu wa la tahzanu. Apa kata malaikat? Jangan takut. Masya Allah. Wa la tahzanu. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Berbahagialah engkau. Allah telah mempersiapkan kepadamu surga. Apa kata dia? Iya, cepat mau kau cabut nyawaku. Ya. Bahagia dia. Sebelum mati bahagia. Apalagi setelah matinya. Lebih bahagia lagi. Itu kalau orang dapat hidayah. Tapi kalau sudah tidak dapat rezeki, habis rezekinya. Tapi dia termasuk orang dapat hidayah. Ya paling kalau habis rezekinya mati. Tapi ketika dia mati, apakah berakhir kebahagiaan? Tidak. Justru kebahagiaan setelah itu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kana al-mautu musilan lis-sa'adatil abadiyah. Bahkan kematian itu sendiri, itulah yang mengantarkan dia
kepada kebahagiaan yang abadi. Kalau dunia ini kebahagiaan yang semu. Kenapa semu? Karena tidak kekal. Tapi kebahagiaan yang abadi hanyalah setelah kita mati. Tapi kalau kita dapat hidayah. Tapi kalau tidak dapat hidayah, di dunia melimpah ruah rezekinya, tetapi tidak dapat hidayah, maka di dunia belum tentu bahagia, di akhirat pasti tidak bahagia. Ya kan? Gimana mau bahagia sementara tidak dapat hidayah? Bukankah hidayah itu yang akan mengantar kepada Allah? Dan bukankah hidayah itulah yang akan mengantar manusia kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan ilmu kepada kita. Masya Allah. Ya, kata beliau, ini adalah doa yang paling komplit, yang paling dibutuhkan oleh hamba. Oleh karena itu Allah wajibkan ya kepada hamba untuk membacanya setiap hari dalam sholat minimal 17 kali. Karena manusia sangat butuh dengan hidayah. Dan kita sudah terangkan tadi bagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah. Makanya sangat tolol, sangat bodoh, tidak punya otak itu orang. Kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, dia lepas hanya gara-gara Indomie. Bodoh. Hidayah itu mahal. Sungguh sangat tolol itu orang. Kalau sudah diperkenalkan oleh Allah sunnah Nabi, ingat, untuk mengenal sunnah Nabi itu tidak mudah. Antum bisa bayangkan ya diri antum sendiri sebelum diberi hidayah oleh Allah. Di sekitar antum orang berjenggot. Tapi tidak ada ini, tidak terketuk hati kita kan. Malah apa yang ada? Menghina. Itu artinya kita dapat hidayah. Kita mungkin pernah mengalami itu. Di sekitar kita banyak orang yang cingkar celananya. Kita termasuk orang-orang yang mengolok-olok. Kita belum dapat hidayah. Tapi ternyata hidayah menerpa kita, Masya Allah. Ternyata kita faham. Allah perkenalkan kepada kita, inilah kebenaran itu. Kemudian Allah memudahkan kita memotong celana. Tapi ternyata di kemudian hari, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara haji, bosnya suruh potong celananya, jangan potong celana, jangan potong jenggot. Akhirnya apa? Potong jenggotmu, jangan potong celana. Akhirnya apa? Dia tinggalkan hidayah itu hanya gara-gara dunia. Itu orang bodoh. Padahal hidayah itulah yang akan mengantar kita kepada Allah. Hidayah itulah yang akan mengantar kita kepada surga Allah. Harusnya dia bersabar. Bersabar. Sebab hanya sesaat kita menderita di dunia. Penderitaan itu hanya sesaat. Untuk kita mendapatkan apa? Apa kata Ibnu Taimiyah tadi? Kematian itulah yang akan mengantar dia kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi. Masya Allah ya. Dan jangan korbankan hidayah hanya gara-gara dunia. Jangan. Terlalu murah itu dunia. Ya. Hidayah itu mahal. Dunia itu murah. Murah dunia itu. Rendah dunia itu. Hina dunia itu. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Jadi jamaah sekalian, yakinilah, pahamilah bahwa hidayah itu sangat kita butuhkan. Ya. Bahkan Nabi kita saja, jamaah sekalian, kalau antum tahu, Nabi kita kan sudah dapat hidayah kan? Tapi ternyata Nabi kita tidak berhenti berdoa. Nabi tidak berhenti berdoa, dapat hidayah. Terus dapat hidayah. Bukan hanya dalam sholat. Tapi di luar sholat. Nabi sangat sering membaca apa? Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu al-huda. Apa huda itu? Hidayah. Bahkan Nabi, kalau Nabi sholat malam, antum tahu kalau Nabi sholat malam, doa pembukanya Nabi ketika sholat malam apa? Coba. Doa pembuka sholat malamnya Nabi.
Doa istiftah. Ketika Nabi sholat malam, doa istiftah yang sering Nabi baca apa? Kalian tahu? Allahumma rabb Jibrailah wa Mikailah wa Israfilah fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Barulah doanya, Allahumma hdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Masya Allah. Lihat bagaimana Nabi ketika sholat malam sering mengawali sholat malamnya dengan doa ini, doa istiftah ini. Ya, ternyata di situ apa? Allahumma hdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi artinya apa? Dari yang mereka perselisihkan, tunjukkan kepadaku yang mana benar. Mereka berselisih, ya Allah. Ada yang bilang benar. Maka ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku al-haq, yang mana yang benar itu. Masya Allah. Ini kan hidayah. Ya. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Karena sesungguhnya hanya engkaulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang engkau inginkan kepada jalan yang lurus. Perhatikan, Nabi di sholat malamnya, di doa istiftah hanya Nabi membaca itu tadi. Dan Nabi sebelum membaca, meminta hidayah, Nabi awali dengan apa dulu? Pujian. Pujiannya Nabi luar biasa kan? Allahumma rabba Jibrailah. Ya Allah yang menciptakan Jibril. Wa Mikail yang menciptakan malaikat Mikail. Wa Israfil yang menciptakan malaikat Israfil. Pujian ini. Fatir as-samawati wal ard yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Alimul ghaibi wasyahada yang mengetahui segala yang tersembunyi maupun yang nampak. Yang tersembunyi semua engkau tahu ya Allah, apalagi yang nampak. Engkaulah ya Allah yang akan memberikan keputusan kepada hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Maka ya Allah tolong berikan kepadaku hidayah. Tunjukkan kepadaku yang mana yang benar dari apa yang mereka perselisihkan. Masya Allah. Nabi saja meminta apa? Meminta supaya Allah tunjukkan yang mana yang benar. Ya. Bukan berarti Nabi tidak tahu yang benar. Tetapi Nabi di sini ingin mengajarkan kepada kita yang sombong. Sok tahu. Sok sombong. Ya, saya sudah tahu. Saya tidak butuh lagi. Itu orang sombong. Nabi saja tahu yang mana yang benar. Bahkan Nabi semua kebenaran Nabi tahu. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan lepas dari ya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kayaknya sudah cukup ya. Nah, kayaknya satu kali lagi pertemuan ini baru bisa. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim sudah kita jelaskan tadi, sudah kita dengarkan bagaimana keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Maka ayat setelahnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah taala keterangannya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya biiznillah jalla wa ala. Allahumma yassir. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.